Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas kembali tentang standar error pada regresi linier berganda. Seperti dijelaskan di konten sebelumnya ya, bahwa standar error itu merupakan ukuran seberapa jauh rata-rata dari sampel yang telah dipilih dari rata-rata populasi yang sebenarnya. Dalam istilah yang lebih sederhana, standar error ini memberikan kita perkiraan bahwa seberapa dekat rata-rata sampel yang kita pilih itu dengan rata-rata sebenarnya di dalam populasi. Adapun manfaatnya daripada standar error adalah untuk mengukur sejauh mana data kita itu dapat mewakili populasi secara keseluruhan atau tidak, ya. Itulah manfaat daripada kita mempelajari atau menghitung nilai daripada standar error atau kesalahan standar. Contoh yaitu adalah dalam mengukur tinggi siswa di sekolah. Jadi ketika kita memilih sampel siswa di sini, kita harus mengusahakan bahwa sampel yang telah terpilih itu rata-ratanya dengan populasi itu tidak jauh berbeda, ya. Namun apabila terjadi perbedaan yang cukup besar daripada sampel yang telah kita pilih, maka kita harus melakukan perhitungan atau pengambilan sampel ulang daripada siswa di sekolah tadi. Itulah peran daripada standar error ya. Jadi perannya adalah untuk mengetahui sejauh mana perbedaan daripada rata-rata sampel yang telah dipilih dengan rata-rata populasi yang sebenarnya. Makna daripada standar error yang pertama adalah masalah ketidakpastian ya. Jadi standar error membantu kita untuk memahami sejauh mana kita dapat yakin bahwa rata-rata sampel yang telah dipilih itu dapat mewakili rata-rata sebenarnya di dalam populasi. Semakin rendah nilai standar error yang diperoleh, maka semakin dekat rata-rata sampel itu dengan rata-rata populasi. Begitu pula sebaliknya. Jadi seperti yang saya katakan tadi ya, bahwa ketika nilai standar error yang kita peroleh nilainya kecil, maka perbedaannya dengan rata-rata populasi juga akan semakin kecil. Sebaliknya, jika nilai standar errornya besar, maka perbedaan antara rata-rata sampel dengan rata-rata populasi juga sangat besar. Kemudian, untuk akurasi pengukuran ya. Jadi standar error membantu kita untuk mengukur sejauh mana akurasi daripada rata-rata sampel yang telah dipilih. Dengan kata lain, seberapa baik sampel yang kita pilih itu merepresentasikan keseluruhan populasi. Jadi, dalam standar error ini kita juga bisa tahu bahwa ternyata rata-rata sampel yang telah dipilih ini itu memiliki akurasi yang sangat jauh atau tidak dengan rata-rata populasi secara keseluruhan. Dalam kesempatan ini kita akan bahas regresi linier berganda. Untuk regresi linier sederhana sudah dibahas di konten sebelumnya. Nah, ini merupakan persamaan regresi linier berganda dengan dua variabel bebas, yaitu Y sama dengan B0 tambah B1X1 tambah B2X2. Ini merupakan persamaan regresi linier berganda dengan dua variabel bebas, di mana Y adalah variabel bebasnya, variabel dependen atau terikat, sedangkan X1 dan X2 merupakan variabel bebasnya. Lalu B0, B1, dan B2 merupakan parameter. Cara mencari B0, B1, dan B2 rumusnya seperti ini dengan metode OLS. Ya, di mana X1 kecil sama dengan X1 besar dikurang rata-rata X1, kemudian X2 kecil sama dengan X2 besar dikurang dengan rata-rata X2 besar, dan Y adalah Y dikurang Y rata-rata. Metode perhitungannya sudah dibahas di konten sebelumnya, yaitu bagaimana perhitungan nilai parameter B0, B1, dan B2 pada regresi linear berganda dengan dua variabel bebas. Pada kesempatan ini yang kita bahas adalah bagaimana menentukan nilai standar error pada regresi linear berganda dengan dua variabel bebas secara manual dan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, bagaimana cara menghitung standar error dari regresi linear berganda dengan dua variabel bebas? Itu kita gunakan rumus seperti ini. Jadi karena di situ ada tiga parameter ya, B0, B1, dan B2, berarti nanti standar errornya juga akan kita hitung ada tiga, yaitu mencari standar error untuk B0, B1, dan B2. Untuk lebih jelasnya kita akan coba dengan menggunakan Excel terlebih dahulu, lalu nanti hasilnya akan kita cocokkan dengan menggunakan aplikasi SPSS.
Nah ini ya, ini contohnya. Jadi ada dua variabel bebas, yaitu EQ dan motivasi. Kemudian variabel dependennya atau variabel terikatnya adalah hasil belajar. Jadi bagaimana pengaruh daripada EQ dan motivasi terhadap hasil belajar. Oke, ini datanya ada 10 responden. Kita akan coba akan menghitung nilai-nilai yang ada pada tabel ini. Lalu kita akan menghitung nilai standar errornya. Oke, yang pertama adalah menghitung jumlah dulu ya. Kita hitung jumlahnya dulu. Jadi sama dengan sum. Kita gunakan fungsi sum ya. Ini. Kita tarik sampai di sana ya. Oke. Kemudian rata-rata fungsinya adalah average blok datanya dari sini sampai data responden ke 10. Ntar. Ini untuk mencari X bar ya. X1 bar, X2 bar, dan Y bar. Nah, setelah kita mencari jumlah dan rata-rata, berikutnya adalah menghitung nilai koefisien-koefisien ini ya. Yang pertama X1 kecil. Cara mencarinya adalah sudah dijelaskan tadi. Ini ya. Mencari X1 kecil, X2 kecil, dan Y kecil ya. Ini rumusnya X bar dikurang rata-rata, X2 dikurang rata-rata, dan Y dikurang rata-rata. Kita gunakan saja rumus itu. Yang pertama X1 ya. Jadi X1 adalah ini. Dikurangi dengan rata-ratanya. Rata-ratanya kan ini ya. Ya, kita kunci selnya, tekan F4 satu kali di keyboard. Kalau tidak muncul, Anda gunakan saja ini ya, secara manual Anda ketik saja dolar, kemudian selnya ya. Jadi hurufnya dulu, kolomnya dulu, baru setelah itu angkanya. Kalau cara mudahnya ya, tekan saja selnya, lalu tekan F4 satu kali. Nah itu. Tujuannya apa? Kita ingin mengunci selnya. Kalau dikunci selnya berarti ketika selnya ini ditarik ke kiri, ke kanan, atas, dan bawah, maka selnya tetap pada fungsi itu, pada angka itu, tidak akan bergeser-geser. Karena dalam Excel, ketika kita menggeser fungsi, maka selnya juga akan tergeser ke mengikuti arah daripada pergeserannya. Jadi kalau geser ke bawah, maka nilai tersebut juga akan bergeser ke bawah. Tapi kalau kita kunci, mau digeser kemanapun, nilainya tetap akan dikunci pada sel tersebut. Di sini kita tarik sampai di sini. Nah, coba Anda lihat ya. Ini tetap C15, ini juga C15, ini juga C15 ya, ini. Tetap dikunci pada sel yang ini. Ya, tidak akan bergeser. Kalau Anda tidak kunci, dia akan berpindah-pindah. Jadi misalnya di sini C15, maka di sini juga dia akan bergeser ke C16 di sini ya. Kalau Anda tidak kunci selnya. Ya, jadi itu tujuannya kita mengunci sel supaya ketika digunakan fungsinya, apakah ditarik ke kiri kemanapun, maka nilai selnya tetap dikunci pada sel tersebut, tidak bergeser kemana-mana. Berikutnya X2 sama, X2 ini dikurangi dengan rata-ratanya, kunci selnya, tekan F4 satu kali, tarik ke bawah. Begitu pula untuk Y, tekan Y-nya ini dikurangi dengan rata-ratanya ini. Oke. Nah, berikutnya Y pangkat 2 ya. Ini merupakan kuadrat daripada kolom sebelumnya. Pangkat 2. Begitu pula untuk 1 pangkat 2. Berarti yang ini pangkat 2. X2 pangkat 2. Ini. X1Y. X1 dikali Y ini, X2 dikali Y dikali Y, kemudian terakhir X1 kali X2, X1 kali X2. Oke, kita blok satu kali saja, tarik ke bawah sini. Oke. Next, untuk menghitung YT atau Y prediksi. Y prediksi ini adalah nilai antara nilai Y prediksi yang diperoleh dengan menggunakan persamaan regresi. Kita tahu persamaan regresi untuk dua variabel bebas adalah ini ya. Y sama dengan B0 tambah B1X1 tambah B2X2.
dimana kita harus terlebih dahulu mencari nilai parameter B0, B1, dan B2. Nah, cara mencari itu sudah dijelaskan di konten sebelumnya ya, dalam regresi berganda bagaimana cara mencari nilai parameter untuk B0, B1, dan B2-nya. Jadi di sini saya tinggal gunakan saja angka-angkanya supaya lebih efisien ya dalam membahas masalah standar error. Ya, kita gunakan fungsi itu sama dengan B0 tambah B1 X1 tambah B2 X2. B0-nya adalah ini. Kita kunci selnya ya supaya tidak bergeser-geser, tekan F4 satu kali, F4 ya satu kali, tambah B1, B1-nya ini dikali X1, saya kunci selnya dulu, B1 ini saya kunci selnya dikali dengan B1 X1 ya, X1 adalah yang ini. Nah, ditambah B2 yang ini, kunci selnya dikali dengan X2 ini. Oke. Jadi ingat selalu mengunci selnya ketika selnya itu tidak bergeser-geser ya. Jadi parameter ini kan nilainya tetap, tidak berubah-ubah. Berarti selnya tetap terkunci. Jadi harus dikunci selnya. Kecuali nilai daripada variabel bebasnya, itu kan akan bergeser ke bawah ya. Oke. Kalau sudah enter, tarik ke bawah. Sini. Ini adalah Y prediksi. Dari nilai variabel Y yang diperoleh berdasarkan persamaan regresi. Berikutnya adalah E. E ini adalah nilai residual. Residual itu adalah selisih antara nilai Y pada data dikurangi dengan nilai prediksinya. Ya, jadi itu adalah nilai residual atau E. Jadi caranya ya dikurangi saja antara Y ini, Anda kurangi dengan YT atau Y prediksi. Ya, tarik ke bawah. Kemudian terakhir E pangkat 2. E pangkat 2 adalah kuadrat daripada kolom sebelumnya. Pangkat 2. Tarik ke bawah. Oke, sekarang kita sudah punya nilai nilai-nilai variabel yang kita butuhkan untuk mencari nilai standar error ya. Sigma E pangkat 2 tadi nilainya adalah yang ini. Ya. Oke. Nah, berikutnya adalah mencari sigma pangkat 2. Sigma pangkat 2 yang ini. Nah, sigma pangkat 2 adalah sigma E pangkat 2 dibagi dengan N kurang K. Jadi sama dengan sigma E pangkat 2 kan ini ya. Nah, ini. Ini dibagi dengan N. N-nya adalah jumlah responden dikurangi dengan K. K-nya 3 parameter ya. Parameter B0, B1, dan B2. Berarti 10 kurang 3, 7. Nah, kita dapat nilai sigma pangkat 2-nya adalah 4,72. Berikutnya kita akan menghitung nilai standar error untuk B0, B1, dan B2. Nah, kita coba dulu yang paling sederhana ya. B1 dulu dan B2. Nanti terakhir kita coba yang B0. Yang B1 dulu ya. B1 sama dengan akar. Jadi akar SQRT dikali dengan, nah ini dalam kurung, sigma pangkat 2 ini. Sigma pangkat 2 yang ini. Dikali dengan sigma X2 kecil pangkat 2. X2 kecil pangkat 2. Nah ini ya. X2 kecil pangkat 2. 3/4 ya. Atau ini boleh. Ini dibagi dengan, nah dibagi, kita buka kurung. Karena di sini penyebutnya merupakan ada operasi penjumlahan, kita harus buka kurung ya. Supaya dikerjakan sebagai satu kesatuan. Sigma X1 pangkat 2 itu adalah ini. Dikali dengan sigma X2 pangkat 2 ini dikurangi dengan sigma X1 X2 yang ini berpangkat 2. Kalau sudah, balas kurung 2 kali, enter. Nah, kita dapat nilainya 0,08. Berikutnya untuk standar error B2 kita gunakan rumus yang ini sama dengan SQRT sigma pangkat 2 ini dikali dengan, nah ini dikali dengan sigma X1 pangkat 2. Sigma X1 pangkat 2 ini dibagi dengan sigma X1 pangkat 2 adalah ini. Nah, buka kurung dulu ya karena penyebutnya ada operasi pengurangan. Buka kurung sigma X1 pangkat 2 ini dikali dengan sigma X2 pangkat 2 ini dikurangi dengan sigma X1 kali X2 sigma X1 X2 pangkat 2. Berarti yang ini
berpangkat 2. Oke. Balas kurung 2 kali. Enter. Kita dapat nilai standar error untuk B2 adalah 0,21. Berikutnya adalah mencari standar error untuk B0. Nah, B0 ini agak panjang rumusnya. Jadi kita harus hati-hati ya, jangan sampai ada yang keliru. Jadi kita gunakan fungsi Excel sama dengan sqrt kurung sigma pangkat 2 ya. Sigma pangkat 2 adalah yang ini dikali buka kurung. Buka kurung ini ada dua kurungnya di sini. 1 per n ya, 1 per n. N-nya berapa tadi? N-nya 10 ya. 1 per 10 tambah. Nah, ini karena pembilang sama penyebutnya ada operasi pengurangan, kita buka kurung dulu. Buka kurung. X1 rata-rata X1 pangkat 2. Rata-rata X1 bar pangkat 2 berarti ini ya. Nah, ini berpangkat 2 dikali sigma X2 pangkat 2. X2 kecil ya, pangkat 2 ini. Nah, dikurangi dengan ditambah X2 rata-rata X2 pangkat 2 berarti yang ini pangkat 2 dikali sigma X1 pangkat 2 berarti yang ini dikurang 2 dikali X1 rata-rata X1 ini dikali rata-rata X2 ini dikali lagi dengan sigma X1 X2. Sigma X1 X2 yang ini. Nah, balas kurung bagi. Nah, dibagi per yang di bawahnya. Di bawahnya ini kan operasi pengurangan juga, kita buka kurung kembali. Sigma X1 pangkat 2. Sigma X1 pangkat 2 ini dikali sigma X2 pangkat 2 ini dikurangi dengan sigma X1 X2. Sigma X1 X2 yang ini berpangkat 2. Balas kurung 2 kali ya. 3 kali, 3 kali. Balas kurung 3 kali, enter. Nah, kita dapat nilainya 10,3 ya, 3,9. Nah, sekarang kita akan coba buktikan dengan menggunakan aplikasi SPSS apakah hasilnya sama atau tidak. Nah, kita buka SPSS. Ini ya, ini sudah saya copy datanya ke sini. Ini X1 adalah EKI, X2 motivasi, Y adalah hasil belajar. Kita coba buktikan. Kita klik analyze, kemudian regression linear. Pindahkan Y-nya ke dependen, sedangkan X1 dan X2-nya ke independen. Jangan lupa kita klik ini ya, residual standardize untuk menampilkan nilai residual atau nilai E-nya. Kita membuktikan juga nanti apakah sama atau tidak. Continue. Kalau sudah oke. Nah, kita lihat di sini di tabel koefisien. Nah, di sini ada standard error. Kita lihat ya, kita coba bandingkan. Nilai standar errornya untuk B0 adalah 10,36. 10,36. Nah, ini ya. Kemudian untuk B1-nya 0,08. Standar error B1 0,08. Nah, ini ya, 0,08. Dan standar error untuk B2 nilainya adalah 0,212. Nilai 0,2117 atau 212. Oke. Nah, sekarang kita lihat nilai residualnya. Ini ya, ini selisih antara nilai Y dengan Y prediksi atau nilai E. Kita coba bandingkan nilainya di sini. Sama tidak hasilnya? Nah, ini ya, nilai E kita bandingkan sama E ini. Apakah sama? Coba kita bandingkan nilainya. Ini ya. 0,84, 0 minus 1,3, 2,5, 0,18 dan seterusnya. Jadi perbedaannya mungkin tidak terlalu jauh ya, hanya 0, sekian. Jadi errornya cukup kecil. Oke, berikutnya kita akan menghitung nilai koefisien determinasi ya pada regresi linear berganda. Nah, seperti yang telah jelaskan sebelumnya bahwa koefisien determinasi ini adalah suatu koefisien yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan model yang kita punya, model regresi yang kita punya dalam menerangkan variabel dependen atau variabel terikat.
Jika nilai R pangkat 2 atau nilai koefisien determinasinya semakin besar atau mendekati 1, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh daripada variabel bebasnya adalah besar terhadap variabel terikat. Hal ini bahwa model yang kita gunakan itu semakin kuat untuk menerangkan bahwa pengaruh variabel bebas yang diteliti terhadap variabel terikat. Namun jika sebaliknya nilai R-nya semakin kecil atau mendekati 0, maka dapat dikatakan bahwa pengaruh daripada variabel bebasnya terhadap variabel terikatnya itu adalah semakin kecil. Hal ini berarti model yang digunakan tidak kuat untuk menerangkan bahwa pengaruh variabel bebas yang diteliti terhadap variabel terikatnya. Jadi di sini koefisien determinasi ingin menjelaskan bahwa seberapa besar kemampuan daripada variabel bebas yang telah dipilih pada model regresi itu dapat menjelaskan variabel dependennya. Makin besar maka makin besar pengaruhnya, semakin kecil maka semakin kecil pula pengaruhnya daripada variabel bebas tersebut. Disarankan dalam suatu model regresi nilai koefisien determinasi itu besar. Hal itu menandakan bahwa pemilihan daripada variabel bebas yang telah kita pilih itu sudah bisa menjelaskan secara menyeluruh ya, walaupun mungkin tidak sepenuhnya, tapi paling tidak secara garis besarnya telah bisa mewakili faktor-faktor yang dapat berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen atau variabel terikatnya. Nah, kita kembali ke contoh yang tadi di regresi berganda. Nah, sekarang kita akan coba menghitung nilai koefisien determinasi. Rumus yang digunakan sama dengan regresi berganda ya. Ini rumusnya 1 dikurang sigma E pangkat 2 dibagi dengan sigma E pangkat 2. Jadi mudah saja, sama dengan 1 dikurangi dengan sigma E pangkat 2 kan ini, dibagi dengan sigma Y pangkat 2. Y pangkat 2 yang ini ya. Ini, enter. Kita dapat nilainya 0,945 atau 94,5% ya. Jadi nilainya cukup besar ya. Nilainya cukup besar ya, 94,5%. Ini nilainya cukup besar karena ini berarti bahwa 94,5% variabel dependen atau hasil belajar ini dipengaruhi oleh faktor nilai EQ dan motivasi belajar siswa ya, sedangkan sisanya 5,5% dipengaruhi oleh faktor yang lain. Dengan demikian model regresi yang telah kita susun berdasarkan variabel bebas EQ dan motivasi itu secara garis besar itu sudah bisa dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap hasil belajar itu sangat besar, yaitu 94,5%. Kalau kita cek di output SPSS tadi, nilainya adalah di sini R square ya. Kita lihat di R square ini, nilainya ternyata sama. Dia dapat 0,945 atau 94,5%. Jadi sama hasilnya antara yang kita peroleh di Excel dan yang kita peroleh di aplikasi SPSS. Oke, saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.